Hadamang, saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Seorang nenek dan cucunya tewas tertimpa longsor di Desa Sukamaju Ciamis saat hendak mengungsi karena banjir. Dampak hujan lebat, jalan penghubung antar kabupaten dan kota di sejumlah titik di Bandung Raya terputus. Kemudikan mobil saat berada di bawah pengaruh obat keras, seorang mahasiswa menabrak 8 pemotor di kota Sukabumi. Diguyur hujan terus-menerus, sebuah rumah ambruk dan beberapa rumah retak di Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Rumah ambruk juga terjadi di Rancakalong, Sumedang sampai menimpa seorang nenek. Rumah ini ambruk usai hujan mengguyur habis Sukabumi pada Jumat sore lalu. Tak hanya ambruk, sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi kejadian juga retak-retak. Saat ambruk, pemilik rumah sudah tak di tempat karena rumahnya memang dalam kondisi rusak berat. Mulai ada retakan? Ya, ada retakan. Terus berangsur-angsur, pas fatalnya kemarin, jam 3 sore. Saat itu ada penghuninya nggak? Saat kejadian udah ada penghuninya? Udah pindah, udah soalnya pindah. antisipasi gitu Pak. Pas rumah roboh, nah baru ada retakan ke sebelah sana. Jadi buat sementara retakan yang lain mah mudah-mudahan nggak ada sih Pak. Dan cuman kalau buat istirahat malam atau pas hujan deras mah emang kita udah mengungsi, udah aktivasi mengungsi. Selain rumah, pergerakan tanah di daerah ini juga menyebabkan kolam dan sawah yang rusak hingga amblas. Petugas memasang garis polisi agar tak ada warga yang datang ke titik rawan longsor. Tim gabungan TNI, Polri, dan BPBD terus memantau pergerakan tanah di Kampung Tegal Kaso. Pemasangan garis polisi ditambah di daerah yang tanahnya sangat labil. Mayoritas di daerah perbukitan yang jadi lahan pertanian dan perkebunan warga. Kapolsek Cirenghas mengimbau warga untuk waspada dan mengungsi saat hujan terjadi. Curah hujan cukup tinggi di wilayah Cirenghas. Setelah kita cek ke lokasi, memang ternyata dilihat ada retakan kurang lebih 100-200 meter. Kedalaman retakan itu 1 meter. Terus kita himbau nih ke pemilik rumah agar merelokasi. Di Kampung Tegal Kaso terdata ada 46 keluarga. 6 rumah rusak dengan total korban terdampak mencapai 20 orang. Rumah ambruk karena hujan juga terjadi di Desa Sukasirna Rasa, Kecamatan Rancakalong, Sumedang pada Jumat lalu. Seorang nenek yang merupakan pemilik rumah tertimpa hingga terluka di bagian kepala. Saat itu Elas datang untuk membersihkan halaman rumah. Tiba-tiba rumahnya ambruk dan menimpa nenek 70 tahun itu. Sebenarnya Elas sudah tidak tinggal lagi di rumah ini. Ia dibuatkan rumah baru dari program Rutilahu yang letaknya tak jauh dari lokasi kejadian dan rencananya rumah lamanya akan dirubuhkan hari Minggu kemarin tetapi keburu ambruk. Rumah ini sudah tidak layak huni, posisi sudah lapuk. Ma Elas yang punya rumah lagi bersih-bersih di depan, tiba-tiba langsung rumahnya roboh. Rencananya rumahnya akan dirubuhkan pada hari Minggu besok. Hari Minggu, karena sekarang sudah terjadi. Kini korban dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang karena luka cukup parah di bagian kepala. Asep Didi, Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sukabumi dan Sumedang. Seorang nenek dan cucunya meninggal dunia tertimpa longsor di Desa Sukamaju Ciamis. Begitupun di Desa Cibatu Ireng, Kabupaten Tasikmalaya. Seorang nenek meninggal tertimpa tembok yang roboh akibat longsor. Warga Desa Sukamaju, Kabupaten Ciamis bergotong royong mengevakuasi nenek dan cucunya yang tertimpa longsor. Menggunakan cangkul dan tangan kosong, warga berusaha mengangkat jenazah keduanya dari material longsor yang mayoritas adalah bebatuan. Butuh waktu 1 jam untuk mengangkat kedua korban. Saat ditemukan posisi nenek masih menggendong cucunya. Saat itu, Ai Sumiati dan Fadlan Mutakin hendak mengungsi karena banjir. Namun saat melewati jalan setapak yang ada di samping rumahnya, tiba-tiba tebing setinggi 3 meter longsor dan menimpa keduanya. Pertama itu melihat tangan, itu
Sebelumnya juga ada sendal korban. Posisi anak cucu sama neneknya gimana? Masih di kapan? Posisi bayi itu memang masih digendong. Suasana duka menyelimuti kediaman korban. Ibu korban mengatakan saat itu mereka hendak ke rumah kerabat karena kondisi rumah sudah banjir. Namun saat ibu yang menggendong anaknya hendak mengungsi lebih dulu, bencana itu pun terjadi. Kalau posisi ibu waktu itu di mana? Masih di depan rumah. Oh, jadi melihat langsung kejadiannya. Ya Allah. Memang mengungsi itu mau ada longsor atau seperti apa tadi? Ada air banyak ke sini. Oh, ke rumah. Longsor hingga menelan korban jiwa juga terjadi di Kampung Ciranji, Desa Batu Ireng, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Nenek Ruspina, 98 tahun, meninggal karena tertimpa dinding rumah yang jebol karena longsor saat hujan deras mengguyur pada Jumat dini hari. Longsor tersebut diakibatkan oleh hujan deras yang terjadi dari pukul 22 sampai pukul 4 dini hari. Mengakibatkan satu orang tertimpa material longsoran dan dinyatakan meninggal dunia. Korban dapat diketemukan 1 jam kemudian, yaitu pada pukul 03 dini hari. Keluarga menyebut saat itu korban sedang duduk usai menjalankan sholat. Cucu korban pun meminta bantuan warga sekitar untuk mengevakuasi jenazah nenek dari reruntuhan bangunan. Hujan gitu ya, lumayan agak deras gitu. Terus tiba-tiba ada suara gemuruh gitu. Begitu habis suara itu langsung timpa gitu. Pertama tuh mencari orang supaya Teriak-teriak. minta tolong lah gitu. Saya langsung hubungi Pak RW. Tercatat ada 2 rumah roboh di wilayah Kecamatan Singaparna dan Sukarame. Sementara longsor terjadi di Kecamatan Salawu, Puspahiyang, Manonjaya, Cisayong, dan Sukaratu. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Hujan deras yang terjadi di awal Desember juga menyebabkan longsor dan banjir di wilayah Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Tebing setinggi 50 meter longsor sampai menutup ruas jalan kabupaten di Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, Bandung Barat. Longsor yang menutupi badan jalan hampir 100 meter panjangnya membuat seluruh jenis kendaraan tak bisa melintas. Meski tidak ada korban jiwa, lebih dari 500 warga terisolasi sebab jalan penghubung ini menghubungkan beberapa desa dan 5 kampung. Butuh alat berat untuk menyingkirkan seluruh material longsor. Selain longsor di jalan penghubung, ada 10 keluarga yang diungsikan karena rumahnya berada di area tebing yang rawan longsor. Menutup jalan akses ya, nggak bisa lewat gitu. Nggak bisa lewat. Ya, menuju kampung mana, Pak? Ya seperti Kampung Babakan, ya tertutup. Yang sebelah bawah itu Kampung Cibungkal, Tegal Koneng, nggak bisa lewat sama sekali. Bencana longsor juga terjadi di Jalan Rancah Senggang, Bandung Barat sepanjang 50 meter. Tebing setinggi 30 meter longsor sehingga jalan dari Bandung Barat dan Kabupaten Bandung ke arah Ciwidey terputus. Masyarakat dari arah Cililin menuju Ciwidey atau sebaliknya kini harus memutar dan menempuh jarak yang lebih jauh. Untuk sementara, petugas membuat jalan setapak. Selain memutus akses jalan, longsor juga merusak 1 unit rumah warga. Akibatnya 4 penghuni rumah terpaksa mengungsi karena longsor telah menjebol dinding rumah mereka. Selain longsor, hujan intensitas tinggi di bulan Desember juga mengakibatkan Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Barat meluap. Ratusan rumah warga di Kecamatan Dayakolot terendam banjir. Salah satu lokasi terparah di Kampung Bojong AC. Hampir 200 rumah terendam banjir dengan ketinggian mulai 50 cm hingga 1 meter. Aktivitas warga pun terganggu karena seluruh akses jalan menuju perkampungan terendam banjir. Ya, terganggu buat yang sekolah. Sekolah juga gitu. Tapi adik nggak ngungsi ya jauh ini ya? Enggak, belum. Ini harapan dari ke pemerintah apa nih, Dek? Biar ini aja, biar nggak banjir, biar diatasi aja. Banjir juga merendam akses utama Jalan Raya Dayakolot yang menghubungkan ke kota Bandung maupun Soreang. Meski tidak memutus akses jalan, banjir membuat laju kendaraan melambat karena pengendara harus ekstra hati-hati.
Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Longsor karena tingginya intensitas hujan juga telah menutup sejumlah akses jalan di Cianjur hingga Garut. Akibatnya aktivitas ekonomi dan sosial warga terganggu. Longsor dari tebing setinggi 30 meter menutup jalan penghubung Desa Wangunjaya dengan Desa Babakan Karet, serta Kecamatan Cugenang dan Kecamatan Cianjur Kota di Cianjur. Dengan menggunakan alat berat, petugas membersihkan material longsor yang menutup jalan sepanjang 20 meter dengan ketebalan 3 hingga 5 meter. Tidak ada korban jiwa, tetapi peristiwa ini melumpuhkan aktivitas warga. Longsor juga menggerus tembok penahan tebing di Jalan Raya Banjarwangi di Desa Tanjung Jaya, Kabupaten Kabupaten Garut. Jalan beton menggantung sepanjang 20 meter dan membahayakan pengguna jalan. Padahal jalan beton ini baru rampung dibangun 2 bulan lalu. Untuk menghindari korban, petugas menerapkan buka tutup lajur sehingga hanya satu lajur yang bisa dilalui pengendara secara bergantian. Hujan deras di Kota Bogor menimbulkan beragam peristiwa bencana, mulai dari longsor yang menghanyutkan kandang sapi hingga robohnya papan reklame. Masih evakuasi ini di dalam. Damkar dan warga berupaya menyelamatkan sejumlah ternak sapi yang kandangnya tergerus longsor di Kampung Kebun Pedas, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Kamis malam. Sapi harus dievakuasi melewati ruangan rumah warga lantaran akses jalannya terputus. Seekor sapi dilaporkan mati karena terjebak reruntuhan dan terjerat tali. Bangkai sapi langsung dikubur untuk menghindari ancaman penyakit. Sudah bunyi krek gitu Pak. Ya mungkin sekitar jam 9.30 langsung ambrol semua tuh, mati. Ini intinya kejeret Pak, karena talinya itu turun ke bawah, ke cekek, mati. Ya insya Allah kita satu nyelamatin bedah bangkai dulu Pak, kita kuburin supaya tidak terjadi wabah juga gitu. Kini 7 ekor sapi yang selamat dirawat di kandang ternak lain karena terluka di kaki dan punggung. Para peternak berharap ada bantuan dari dinas untuk merelokasi lahan kandang sapi. Belasan rumah di Kampung Kopem, Kelurahan Cibulu, Kota Bogor rusak parah usai diterjang aliran air sungai yang menyumbat karena tumbangnya pohon bambu. 11 rumah dilaporkan rusak parah karena pondasi bangunan tergerus air sungai. 70 keluarga kini mengungsi karena khawatir terjadi longsor. Selain merusak rumah, jaringan pipa PDAM terdampak karena bencana ini. Petugas terus mengevakuasi material longsor yang menutupi aliran sungai. Namun hujan yang terus turun menyulitkan pembersihan. Kejadiannya cepat sih, nggak sempat panik. Terus saya ngeluarin motor aja mau ke sini keluar. Udah nggak kesana lagi soalnya banjir bandang cepat gitu ya. Cepat gitu? Iya. Hujan lagi gede-gedenya Pak? Iya deras, hujan deras. Hujan deras yang mengguyur Kota Bogor pada Kamis lalu merobohkan papan reklame di Jalan Ahmad Atnawijaya. Orang yang tertimpa mereka adalah seorang pedagang sate dan seorang pengemudi ojek daring. Saat itu pedagang sate tengah membuka lapak jualannya, sementara pengojek sedang berhenti untuk memakai jas hujan. Tiba-tiba reklame setinggi 12 meter roboh. Keduanya mengalami luka ringan, tetapi sepeda motor milik pengojek lecet dan gerobak sate rusak total. Ada gerobak sate, saya mau ganti jas hujan, mau pakai jas hujan. Belum 5 menit itu papan reklame jatuh, paling tangan tadi udah di ini. Tadi papan reklame nimpanya ke ini dulu, ke kabel, jadi dia nggak langsung jatuh. Petugas mengimbau warga untuk memperhatikan lokasi berteduh di saat musim hujan saat ini sehingga terhindar dari bencana. Hujan deras juga mengganggu aktivitas warga yang melintasi jalan penghubung Kelurahan Cibulu dan Kelurahan Tanah Baru. Genangan air setinggi 50 meter ini terjadi karena buruknya drainase. Tidak hanya jalan, rumah warga di sekitar Sungai Cihelet juga terendam banjir karena tersumbat air sebab adanya proyek pembangunan sebuah sekolah di area tersebut. Sejumlah perabotan warga rusak terendam banjir. Warga berharap adanya solusi untuk mengatasi banjir di Kota Bogor mengingat musim penghujan sudah tiba. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.